Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, pertama-tama saya curiga bagaimana jika ternyata Oda membuat segmen Vegapunk begitu heboh, mengatakan kalau dunia itu tenggelam dari zaman abad kekosongan akibat senjata kuno, dan membuat orang berfokus mencari hint sesuatu ataupun apapun itu yang ada di dalam air, dimana Oda sengaja membuat kita seperti itu agar kita lengah dengan apa yang ada di langit. Yap, pada manga One Piece chapter 1122 kita semua tahu bahwa Emmet memegang tali simpul yang bisa dibilang itu mirip, bahkan bisa dibilang serupa pula dengan teknologi yang ada di Westeria atau yang dimiliki orang-orang Westeria di sana. Dan kalian tahu fakta menarik soal benda ini, simpul angin ini. Ya, fakta menariknya adalah kakek ini pernah mengatakan kalau teknologi simpul angin jangan sampai ada atau berada atau turun ke daratan. Dan entah apa yang melatar belakangi hal tersebut. Tapi ini belum jadi suatu pertanyaan juga bagi saya. Kenapa benda-benda yang dimiliki oleh Emmet dan juga harusnya Joy Boy dimiliki oleh orang langit, dan bahkan tak ada satupun saat ini diperlihatkan orang-orang yang ada di Blue Sea memiliki benda tersebut. Bahkan sekelas dial audio saja itu sangat langka. Seorang seperti Usopp bahkan harus ke sana dulu untuk mendapatkannya. Dan ini juga menjadi curiga kenapa Brook bisa memiliki dial audio. Selain itu, dial-dial lainnya sangat canggih berada di sana. Bahkan Enel pun bisa membuat kapal terbang sampai ke bulan, yang mana seorang Vegapunk saja belum bisa membuat hal seperti itu. Vegapunk baru bisa membuat robot terbang, itu pun ya ada jangkauannya, dan itu pun juga niru konsepnya dari robot Emmet. Itu artinya logika rakyat yang ada di langit jauh lebih canggih dan berinovasi, bukan? Dan benar kecurigaannya di sini, dimana ketika orang-orang berpikir kalau kerajaan kuno tenggelam ke dalam lautan, bagaimana jika ternyata yang terjadi adalah saat dunia tenggelam itu, di saat yang sama kerajaan kuno terlontar ke atas langit. Dan ini bisa jadi ya, kenapa? Pertama, kita belum tahu tempat asal suku Birka itu di mana dan seperti apa sampai detik ini. Dan menariknya adalah Enel yang merupakan suku Birka mendapatkan pengetahuan soal Ford atau bulan itu dari kampung halaman tentunya. Dan harusnya kita curiga dan bertanya-tanya kenapa kampung halamannya itu memiliki informasi tentang bulan. Apalagi kita semua sadar tersisa satu Lost Generation yang belum mendapatkan lore sampai detik ini, yaitu Uroge. Dan harusnya sama seperti Bone, karena masa lalu Bone berhubung dengan Vegapunk, makanya kita mendapatkan tempat lore yaitu yang bersarang di Egghead. Jadi harusnya ketika kita mendapatkan lore dari Uroge nantinya, harusnya seperti itu juga tempat asal usulnya. Nah, Uroge ini memang besar di kalangan orang Skypian, tapi dari sayapnya kita bisa mengkategorikannya bahwa dia adalah ras Birka. Dan faktanya seharusnya begitu ya. Dan hal itu atau hal tersebut bisa menjadi suatu jawaban atau suatu premis atau pemicu untuk bisa masuk ke tempat Birka itu, ke kampung halamannya Enel. Bagaimana sejarahnya dia bisa terlontarkan dari Pulau Birka hingga dia kecilnya itu hidup di kalangan suku Skypian. Dan dari situ bisa mengetahui pula sejarah Birka itu seperti apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Karena memang ya, dari 3 suku kuno yang ada di bulan yaitu Sandian, Skypian, dan Birka, sampai detik ini tinggal ras Birka lah yang belum jelas seperti apa tempatnya dan juga ya sejarahnya lah. Walaupun Enel mengaku kalau telah menghancurkan kampung halamannya itu, tapi kita tetap perlu tahu sejarahnya seperti apa. Terlebih lagi, jika kalian sadar, Uroge setidaknya akan muncul di setiap 2 kali arc itu. Uroge akan muncul di arc berikutnya. Contoh saja, selama time skip kita tahu ya mereka sedang di wilayah Big Mom dan membuat ulah di sana sampai akhirnya kabur. Lalu sepanjang arc Fishman Island sampai Panghazard kita tidak mendapatkan info kabar dari Uroge. Lalu kemudiannya di arc Dressrosa kita akhirnya melihatnya berada di terminal balon, salah satu pulau langit yang kondisinya telah hancur. Dan sekarang ini kita sudah tidak melihatnya di sepanjang arc Wano, Egghead. Jadi harusnya di arc ketiga yaitu Elbaf kita akan melihat Uroge lagi di mana posisinya berada saat ini. Dan saya berharap
kali ini dia akan berada di Pulau Birka itu. Kenapa? Karena terminal balon yang terlihat hancur ini, saya curiga itu dihancurkan oleh Enel. Jadi seharusnya Birka, kampung halaman Enel, tidak jauh dari sana. Walaupun ya perlu dicatat, terminal balon ini itu sifatnya berpindah-pindah. Karena kita tahu lah ya, mereka ini dipangku oleh balon sehingga hal itu memungkinkan untuk mereka berpindah-pindah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika emang Birka adalah next atau konflik selanjutnya daripada cerita One Piece ini, bagaimana motif agar Luffy bisa bertemu dengan Uruge layaknya Luffy yang bertemu dengan Bonnie? Nah, satu-satunya kondisi yang paling menarik bagi saya itu adalah soal Kuma. Entah kalian mau bilang apa, tapi menurut saya Uruge ini mirip dengan Kuma, yaitu sama-sama pemuka agama. Apalagi jika benar Pulau Birka itu penuh dengan teknologi, maka naik ke pulau sana, ke Birka itu ya, adalah cara untuk menyelamatkan Kuma. Dan mungkin kalian akan berpikir bagaimana cara mereka naik ke sana, ke Pulau Birka tersebut. Dan harusnya ini sangat menarik karena ini akan menjadi suatu ajang face reveal atau showcase bagaimana Uruge kabur dari pulaunya Big Mom, bahkan krunya Uruge juga selamat. Dan ya, bagaimana caranya itu mungkin akan diungkap saat itu juga, yang mana mungkin saja Uruge punya teknik yang sangat kuat atau unik atau alat atau semacamnya agar suatu rombongan terbang mencapai pulau langit. Karena sepertinya ya Uruge ini seenak jidatnya naik turun pulau langit dan juga ke Blue Sea. Dan sekarang pertanyaannya adalah, di mana lokasi Pulau Birka itu? Dan menurut saya di atas Pulau Elbaf, tentunya 1000 meter di atas Pulau Elbaf. Dan pertemuan Luffy nanti itu akan bermula dari Uruge yang turun ke Pulau Elbaf. Apalagi ya, Uruge itu adalah biksu, sementara Elbaf percaya terhadap Dewa Nika. Seharusnya ini memiliki suatu korelasi bukan di antara keduanya. Dan ya, ini memang cukup gila untuk dikatakan atau diteorikan. Dan ya, sesuai dengan julukannya Uruge. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah arc selanjutnya setelah Egghead yaitu Elbaf akan mengalami konflik yang terjadi berhubungan dengan Uruge, sehingga nantinya kita akan mendapatkan lore daripada Uruge dan pergi menuju ke sana? Karena harusnya begitu ya. Sudah 2 arc dia absen, jadi ini adalah saatnya dia kembali di arc ketiga, yaitu Elbaf, si biksu gila ini.